Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfani Rahmadilah, NIM 053 dari angkatan 2019, kelas E Pidana 2. Dalam kesempatan ini, saya dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Duliasari. NIM saya 2019-095. Kami akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Namun sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan menyinggung sedikit mengenai apa sih itu tindak pidana. Nah, menurut Profesor Wirono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, beliau menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya itu dapat dihukum atau dapat dikenakan sebuah hukuman pidana. Selanjutnya adalah jenis-jenis tindak pidana. Sebenarnya tindak pidana ini ada banyak jenisnya, namun kami hanya menyebutkan 4 saja. Yang pertama itu menurut KUHP dibagi menjadi 2, yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ini bersifat rehdelik atau perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari perbuatan tersebut dapat diancam pidana atau tidak. Yang kedua yakni pelanggaran. Pelanggaran bersifat wet delik atau perbuatan yang oleh umum baru disadari setelah tindak pidana tersebut oleh undang-undang disebut dan diancam sebagai tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana formil dan material. Tindak pidana formil ini menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil ini terjadi setelah atau selesai dilakukannya perbuatan oleh si pelaku. Kemudian tindak pidana material, titik berat perumusannya ini ada pada akibat yang dilarang. Jadi tindak pidana ini dimulai ketika si pelaku selesai melakukan perbuatannya dan terjadi akibat. Nah, itu baru bisa dikatakan tindak pidana material. Contohnya itu seperti hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan. Yang ketiga ada tindak pidana dolus, tindak pidana culpa, dan tindak pidana pra parte dolus pro parte culpa. Tindak pidana dolus ini unsurnya yakni kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa ini unsurnya atau salah satu unsurnya itu kelalaian atau kealpaan. Sedangkan tindak pidana pra parte dolus pro parte culpa ini dalam satu pasal itu memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan atau kelalaian sekaligus, dan ancaman pidananya itu sama. Yang terakhir adalah tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Tindak pidana aduan ini penuntutannya dapat terjadi apabila si korban atau orang yang terkena kejahatan itu mengadu. Kemudian kalau tindak pidana bukan aduan ini terjadi atau penuntutannya dapat terjadi meskipun si korban tadi tidak melakukan pengaduan. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana dan kejahatan terhadap nyawa. Jadi, unsur-unsur tindak pidana secara umum, unsur subjektifnya itu adalah segala hal yang berada di luar diri pelaku. Perlu ilmu tertentu untuk mengukurnya. Dan unsur objektifnya itu adalah segala hal yang berada di luar diri pelaku dapat dilihat orang lain. Dan di sini juga saya akan menyampaikan tentang unsur-unsur tindak pidana, definisi lain. Jadi kayak menurut Profesor Simons, unsur-unsur tindak pidana itu menurut beliau adalah perbuatan manusia, positif, negatif, berbuat atau tidak berbuat. Yang kedua, diancam pidana. Ketiga, melawan hukum. Keempat, dilakukan dengan kesalahan. Kelima, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dan dari unsur-unsur di atas dapat dibagi ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif.
Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Contoh unsur di muka umum adalah pasal 281. Kemudian unsur subjektif meliputi orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan. Dan menurut Profesor Projodikoro, itu yang pertama adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan, dan kedua adanya saksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana. Dan menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana yang pertama itu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, kedua melawan hukum, ketiga dilakukan dengan kesalahan, keempat patut dipidana. Dan ini banyak yang bakal saya sampaikan tentang definisinya, dan ini menurut Mesger itu yang pertama perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, aktif atau membiarkan. Yang kedua sifat melawan hukum, baik bersifat objektif maupun yang subjektif. Yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang diancam pidana. Yang kelima ini menurut Profesor Muljatno. Pertama, perbuatan manusia. Kedua, memenuhi rumusan undang-undang. Ketiga, bersifat melawan hukum. Ini juga menurut HB Voss. Pertama, kelakuan manusia, dan kedua diancam pidana dalam undang-undang. Dan dari semua definisi itu emang paling banyak diomongin tentang perbuatan manusia. Dan berbagai pendapat sarjana yang menguraikan unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Para penganut aliran monistis dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan penganut aliran dualistis di dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana memisahkan antara perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu. Saya akan melanjutkan ke penjelasan kesengajaan menghilangkan nyawa. Jadi, kejahatan terhadap nyawa itu tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Menurut KUHP, kejahatan terhadap nyawa dibedakan atas dua dasar. Yang pertama, atas dasar unsur kesalahan, sengaja, dan kelalaian. Yang kedua, atas dasar objeknya, nyawa dalam kurung. Terus sedangkan atas dasar objeknya, kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa pada umumnya dimuat pada pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP. Jadi di sini dibedakan dalam berbagai macam itu. Jadi ada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, kejahatan yang tidak disengaja. Jadi di sini saya akan melanjutkan yang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam. Itu yang pertama adalah yang pertama itu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Terus unsur objektifnya yang di pembunuhan biasa dalam bentuk pokok itu adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan objeknya yaitu nyawa orang lain. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Dan yang kedua adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh
tindak pidana lain. Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, menentukan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun. Itu yang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain. Dan apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Semua unsur pembunuhan objektif dan subjektif pasal 338 KUHP. Terus jadi apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. 1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain. 2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain. 3. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan. Yang A, untuk menghindari 1. Diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum. Dan kejahatan pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dan yang ketiga itu pembunuhan berencana. Jadi pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, atau disingkat pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah: barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan rumusan tersebut itu terdiri dari unsur objektifnya perbuatan menghilangkan nyawa, kedua objeknya yaitu nyawa orang lain, subjektifnya dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi, yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur. Pertama, memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Kedua, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Pelaksanaan kehendak itu pembunuhannya. Terus yang ketiga, pelaksanaan kehendak perbuatan dalam suasana tenang. Itu. Terus di sini ada contoh video tentang pembunuhan pemulung ini, jadi kita nanti bisa ditonton videonya. Dan ini saya lanjutkan: kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam pasal 341, 342, 343. Pasal 341 berbunyi seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
Dan pasal 342, seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 343, kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana. Ini yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu, janin atau aborsi, dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349. Jadi di sini kalian bisa lihat pasal 346, 347, 348, 349 bunyinya. Terus ini kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359 KUHP yang menyatakan barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati dipidana kurungan paling lama 1 tahun. Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah adanya unsur kelalaian, adanya wujud perbuatan tertentu, adanya akibat kematian orang lain, adanya hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain. Perbedaan antara pasal 359 KUHP dengan pasal 338 KUHP yaitu pada pembunuhan pasal 359 KUHP itu adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati. Sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap tubuh. Sebenarnya kejahatan terhadap tubuh itu apa sih? Nah, kejahatan terhadap tubuh itu adalah perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap tubuh atau bagian-bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka tersebut yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian pada seseorang. Selanjutnya, bentuk-bentuk penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling itu diatur pada bab 20 buku kedua KUHP dimulai dari pasal 351 sampai dengan 358 KUHP. Itu kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan secara sengaja. Dengan rincian yang pertama yakni penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 KUHP. Di pasal 352 ini mengatur mengenai penganiayaan dalam bentuk ringan. Selanjutnya pasal 353 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang direncanakan atau berencana. Kemudian ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni yang pertama, penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Yang kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Yang ketiga, penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian. Kemudian ada penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP. Nah, penganiayaan berat ini hanya ada 2 bentuk. Yang pertama, penganiayaan berat biasa pada ayat 1. Kedua, penganiayaan berat yang menimbulkan kematian yang diatur dalam ayat 2. Selanjutnya, penganiayaan berat berencana. Pasal 355 KUHP. Ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat di pasal 354 tadi dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana.
Selanjutnya, penganiayaan terhadap keluarga, pejabat, atau memberikan barang yang berbahaya bagi nyawa seseorang diatur dalam pasal 356 KUHP. Keluarga ini meliputi ayah, ibu, anak, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pasal 358 ini mengatur keikutsertaan seseorang dalam penyerangan atau perkelahian. Dan yang terakhir adalah kejahatan tubuh yang disebabkan oleh kealpaan. Hal ini itu diatur dalam bab 21 buku 2 dari pasal 359 sampai 361 KUHP. Di mana di pasal 359 ini KUHP itu mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan seseorang mati. Kemudian di pasal 360 KUHP mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan luka-luka baik berat maupun luka yang mengakibatkan timbulnya suatu penyakit atau halangan yang menyebabkan orang tersebut nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu pasal 361. Di pasal 361 ini mengatur tentang apabila penganiayaan tadi itu dilakukan untuk mendapatkan suatu jabatan atau pencarian, maka dipidana atau pidana ditambah dengan 1/3 dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. Nah, untuk contoh kasus dari penganiayaan ini kami mengambil kasus atau berita yang sempat viral minggu lalu, yakni sebuah video anggota klub motor gede atau moge yang melakukan pengeroyokan kepada salah seorang anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Itu kan sempat viral banget ya kemarin. Selanjutnya yang terakhir adalah kapan pasal-pasal tersebut dapat diterapkan dalam sebuah kasus. Menurut saya, pasal-pasal yang kami sebutkan tadi itu dapat diterapkan apabila sudah memenuhi semua unsurnya. Tadi kan disebutkan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana itu ada 2 ya, unsur subjektif dan objektif. Nah, kalau unsur-unsur tersebut sudah dipenuhi, maka pasal-pasal tadi dapat diterapkan dalam sebuah kasus. Apabila tidak, ya maka nggak bisa dong diterapin dalam sebuah kasus. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun informasi atau penjelasan yang kami sebutkan di video ini, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.